Anda kembali bersama kami di live event Kumpul Akbar untuk Perubahan. Masih tersambung bersama kami Direktur Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, acara Kumpul Akbar untuk Perubahan ini kan menjadi wujud politik kesukarelaan. Datang tanpa ada iming-iming uang, datang tanpa ada makan siang gratis, tidak ada ketakutan dan juga intimidasi. Bagaimana seharusnya penyelenggara pemilu menghargai politik kesukarelaan dari publik ini? Ya, apa yang tadi di-highlight oleh Capres nomor urut 1, Mbak Eva, Mas Anies Rashid Baswedan, ketika memberikan apresiasi terhadap basis pemilih loyalnya, bahwa mereka datang bukan sebagai masa bayaran, tetapi sebagai sebuah gerakan yang genuine untuk merepresentasikan gerakan perubahan yang diusung oleh kubu 01. Maka sebenarnya ini adalah sebuah upaya untuk menghadirkan keyakinan sekaligus militansi di dalam konteks elektoral bahwa kekuatan kubu 01 betul-betul sebuah kekuatan yang genuine, bukan sekedar kekuatan yang berbasis pada politik transaksional. Dan hal ini persis seperti yang ditulis misalnya oleh Rasmus Klein Nielsen dalam bukunya yang berjudul Ground Wars, Personalized Communication in Political Campaigns. Di situ misalnya Nielsen mencoba untuk meng-highlight peran dari seorang komunikator politik termasuk seorang capres misalnya ketika kemudian menghadirkan meng-highlight tentang peran dari volunteerism atau dalam konteks ini aktivisme dari para basis pemilih loyalnya sebagai sebuah kekuatan yang mampu secara efektif untuk memobilisasi pemilih. Nah, oleh karena itu kemudian apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan tadi misalnya betul-betul kemudian bisa menghadirkan sekaligus juga apresiasi dan juga upaya untuk melipat gandakan semangat dari basis pemilih loyal dalam konteks ini adalah kubu 01. Nah, oleh karena itu tentu diharapkan ke depan dari penyelenggara pemilu baik dalam konteks ini KPU termasuk utamanya adalah Bawaslu sebagai otoritas kekuatan tertinggi dalam konteks sistem penyelenggara pemilu sebagai pengawas untuk betul-betul kemudian mengapresiasi sekaligus menjaga ketertiban dan juga bisa memitigasi setiap potensi-potensi pelanggaran pemilu. Oleh karena itu kalau misal kemudian ada proses atau praktik-praktik politik transaksional yang sekiranya justru bukan bermanfaat dalam konteks mobilisasi kekuatan suara, tetapi justru berpotensi memanipulasi kekuatan suara rakyat, bisa kemudian diantisipasi dengan baik, bisa dicegah dengan baik, dan kemudian yang terpenting adalah target untuk menghadirkan sebuah fair election atau pemilu yang betul-betul adil, yang jujur, yang terbuka, dan akuntabel. Oleh karena itu, tentu ini kita harapkan bukan sekedar menjadi sebuah jargon-jargon semata, tetapi betul-betul menjadi moral wake up call atau sebuah panggilan moral untuk menghadirkan sebuah pemilu yang memang betul-betul bermartabat. Oleh karena itu kita harapkan semua pihak baik dalam konteks ini penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu di semua tingkatan termasuk stakeholders masyarakat kita untuk bisa mengawal pemilu ini dengan baik, untuk bisa menghadirkan pemilu ini sebagai sebuah ekspresi kedaulatan rakyat untuk menggunakan hak politiknya sebagai sebuah hak istimewa untuk menentukan arah kekuasaan ke depan. Tetapi juga di saat yang sama tentu proses pengawasan harus dilakukan secara optimal supaya kemudian potensi-potensi pelanggaran bisa dicegah dengan baik sejak dini. Oleh karena itu, kalau misal kita merujuk Mbak Eva pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang poin terutama di pasal 286 yaitu adanya potensi pelanggaran pemilu yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif, maka kemudian hal itu betul-betul harus didasarkan pada sebuah proses pembuktian yang solid yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita merujuk lagi dari turunan penjelasan dari aturan itu ke aturan Bawaslu misalnya, maka kalau misal kemudian terjadi pelanggaran pemilu yang TSM tadi terstruktur sistematis dan masif, maka setidaknya harus bisa dibuktikan pada 50% provinsi se-Indonesia. Nah, untuk bisa kemudian mengawal itu dengan baik,
tentu yang dibutuhkan adalah bagaimana masing-masing pihak termasuk para kontestan, para tim sukses kontestan, para partai-partai politik pengusung masing-masing kontestan, termasuk jaringan relawan dan masyarakat kita secara umum bisa melakukan proses pengawasan secara optimal. Kalau misalnya ada pelanggaran, ada potensi pelanggaran, ada dugaan pelanggaran, maka alert kita harus menyala lebih cepat supaya kemudian bisa dilaporkan dengan baik, bisa dimitigasi dengan baik, sehingga kemudian pemilu saat ini betul-betul menjadi pemilu yang bermartabat, bukan sebuah pemilu yang menjadi alat untuk memanipulasi suara. Dalam konteks ini adalah kedaulatan rakyat itu sendiri. Mbak Eva. Baik, Mas Umam, sebelum kita lanjutkan, pemirsa kami informasikan visual di sebelah kanan layar televisi Anda adalah saat berlangsungnya acara Kumpul Akbar untuk Perubahan, dan yang kami tampilkan adalah saat massa simpatisan relawan datang ke Jakarta International Stadium pada pagi tadi, datang dengan tertib. Kemudian juga visual lain kami tampilkan tadi saat massa meninggalkan Jakarta International Stadium, pulang dari Jakarta International Stadium juga dengan tertib. Artinya acara Kumpul Akbar untuk Perubahan yang berlangsung sejak pagi tadi pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga siang hari ini berlangsung dengan aman, kondusif, dan para simpatisan relawan hadir dengan riang gembira dan tertib untuk memberikan dukungannya pada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar. Mas Umam, kita lanjutkan lagi. Tadi Anda sampaikan bahwa harapan publik tentunya adalah pemilu yang riang gembira, pemilu yang jujur dan adil, tidak hanya sebagai slogan saja ya Mas Umam, tetapi harus diimplementasikan, harus dilaksanakan nanti 14 Februari 2024 saat pemungutan suara. Tetapi sayangnya Mas Umam, noda-noda itu sudah muncul. Nokta hitam menodai pemilu 2024. Terakhir, saran Anda bagaimana menjaga maruah pemilu 2024 tidak hanya oleh penyelenggara, tetapi juga peran dari masyarakat, partisipasi dari publik sebagai pemilik hak suara. Ya, dalam proses pemilihan umum, tentu masing-masing pihak harus menjalankan perannya secara optimal. Dan dalam konteks ini tentu di saat yang sama, selain kita atau masyarakat secara umum mencoba untuk menghadirkan sebuah proses pemilu yang adil, terbuka, akuntabel, dan juga demokratis. Tetapi di saat yang sama kita juga bertanggung jawab secara moral untuk menghadirkan sebuah pemilu yang memang betul-betul menjadi ekspresi kesadaran rakyat itu sendiri. Maka kalau misal kemudian ada potensi-potensi pelanggaran, maka wajib hukumnya bagi masing-masing pihak, bagi kita semua rakyat Indonesia, untuk melakukan pengawasan secara optimal. Laporkan. Kalau misal kemudian mesin pengawasan tidak berjalan, maka kita juga harus bergerak lebih aktif untuk memberikan peringatan secara terbuka bahwa kalau misal ada potensi mesin pengawasan yang tidak bergerak, maka kemudian disampaikan kepada masyarakat yang lebih luas, disampaikan melalui jalur komunikasi yang lebih terbuka, supaya kemudian kita bisa melihat bagaimana proses demokrasi ini bisa dijalankan. Tetapi di saat yang sama tentu kita semua pihak juga harus menjaga marwah dari proses pemilu ini. Karena pemilu bukan sekedar untuk menghasilkan sosok pemimpin, capres, cawapres, atau wakil rakyat yang duduk di DPR nanti. Tetapi juga akan menentukan kualitas legitimasi dari pemerintahan yang akan terpilih nanti. Apa artinya terpilih? Kalau misal kemudian tidak memiliki legitimasi politik yang kuat di hadapan rakyat, maka semua pihak di dalam konteks ini wajib hukumnya untuk menjaga situasi perkembangan dengan baik, memastikan proses pemilu berjalan secara optimal, secara fair, secara adil, terbuka, tidak ada manipulasi, dan di sanalah kemudian kita semuanya, rakyat Indonesia, bisa menghadirkan sebuah pemilu yang legitimate dengan legitimasi politik yang kuat bagi capres, cawapres yang terpilih nanti. Kalau misal kemudian itu bisa dioptimalkan, tentu proses demokrasi bisa terselamatkan dengan baik, tidak ada kemudian kekhawatiran-kekhawatiran lebih lanjut tentang democratic regression atau kemunduran demokrasi di Indonesia yang per hari ini tampaknya noda-noda itu sudah mulai terlihat. Tetapi yang terpenting di atas semua itu kita jaga stabilitas politik
Stabilitas keamanan tentu berbasis pada lagi-lagi fair election atau pemilu yang adil, pemilu yang jujur, bukan pemilu yang termanipulasi. Mbak Eva. Ya. Kita jaga bersama muruah pemilu 2024 dan tentunya kita jaga kematangan demokrasi Indonesia ya, Mas Umam. Terima kasih Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Indo Strategik Ahmad Khairul Umam sudah bergabung bersama kami di Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.